beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud padamu. Ustazah Aisyah itu jahat banget sama ayah kamu. Dia tuh nggak pingin lihat ayah kamu itu sembuh. Makanya Tante nggak suka sama dia. Bu Taskia itu sama sekali nggak benar. Saya nggak pernah ngirimin puisi apapun sama Pak Rifat. Ini saat yang tepat buat ngabisin Irsya. Sekarang aku sendirian. Nggak akan ada yang tahu kalau aku yang ngabisin dia. Mama. Gimana sih? Aku hampir aja ngabisin Irsyad. Tapi semua rencana aku gagal gara-gara Mama. Mama tuh sama kayak Anissa atau nggak? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Aduh, nanti ada yang denger. Mama bukannya menggagalkan, tapi Mama baru aja menyelamatkan kamu. Setelah Mama pikir-pikir, kamu nggak boleh membunuh Irsyad dengan tanganmu sendiri. Bahaya. Nanti sidik jari kamu semua ada di sana. Kamu bisa ketangkep masuk penjara. Dan semua harta kita lenyap, sayang. Lain kali kalau bertindak, pikir dulu, ya. Suster, bisa tolong ambilkan kursi roda untuk istri saya? Kamu nanya sama saya? Iya, Anda suster kan? Pantas aja dia ngira aku suster. Sebentar saya ambilkan ya. Ibu sama Bapak mau kemana? Saya mau pulang. Saya antar ke depan ya. Mudah-mudahan abis ini nggak ada yang minta tolong lagi sama aku. Bu Taskia, dengerin saya dulu. Saya nggak bohong, saya nggak munafik. Saya sama sekali nggak ngelakuin apapun. Semua itu fitnah, Bu. Tolong percaya sama saya. Saya benar-benar jujur, saya nggak ngirimin puisi apapun sama Pak Rifat. Udah di Ustazah, nggak usah ngelak. Saya udah tahu semuanya kok. Karena Ustadz Rifat sendiri yang bilang sama saya kalau Ustazah Aisyah mengirim puisi cinta itu ke Ustadz Rifat. Bu Salma, kok Tante Taskia bilang kalau puisi itu dari Ustazah? Buat apa saya bohong? Bu Taskia harus percaya sama saya. Dan soal Pak Irsyad, saya minta maaf. Saya nggak berniat jahat. Saya cuma nggak mau Pak Irsyad berhutang budi sama Rifat. Saya benar-benar nggak nyangka ya. Ternyata Ustazah tuh kayak gitu. Anissa, kita ngaku aja deh kalau kita yang nulis puisi itu ya. Salma, Anissa takut dimarahin sama Tante Taskia. Kasian Ustazah Aisyah, padahal dia nggak salah. Bu Taskia, Ustazah Aisyah, yang nulis puisi itu saya sama Anissa. Kalian tadi bilang apa? Yang nulis puisi itu saya, dibantu sama Anissa. Tapi saya lupa kasih nama.
Jadi mungkin karena itu Pak Rifat pikir kalau puisi itu dari Ustazah Aisyah. Bu Salma ngapain sih buat puisi itu? Bu Salma suka sama Rifat. Jangan-jangan mereka nulis puisi buat bantuin aku. Soalnya Anissa kan tahu kalau aku itu suka sama Ustadz Rifat. Jangan sampai Ustazah Aisyah tahu soal perasaan aku. Bu Taskia, sekarang kan masalahnya udah selesai. Udah terbukti bukan saya yang ngirimin puisi itu sama Rifat. Bu Taskia mau kan maafin saya? Seperti sabda Rasulullah bahwa nggak akan sempurna keimanan orang itu sebelum dia mencintai saudara sesama muslimnya. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Tante harus bisa akur sama Ustazah Aisyah. Alhamdulillah. Renata harus ngelakuin apa lagi agar Irsyad cepat meninggal? Renata nggak punya banyak waktu lagi, Mah. Mama tahu sendiri kan kalau Renata tuh akan bikin bisnis sama teman-teman Renata. Renata nggak mau sampai malu, Mah. Sebentar sayang, biarkan Mama berpikir dulu. Sayang, telepon dari siapa? Kok nggak diangkat? Itu Sandra, Ma. Dia pasti mau minta Renata untuk segera transfer ke rekeningnya dia buat investasi restoran. Tapi kan Renata belum punya uang, Ma. Aduh, Renata nggak mau malu di depan teman-teman Renata. Gimana dong, Ma? Kamu jangan sedih ya. Mama tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Mama sudah dapat cara untuk menghilangkan Irsyad. Gimana caranya, Ma? Kamu tinggal menyuntikkan racun ke dalam infus dia. Biar tidak ada yang curiga ya. Kalau Irsyad dead. Mama, apaan sih? Iya juga ya, Ma. Ide Mama sungguh brilian. Thank you, Ma. Aduh, saya nggak nyangka loh Bu Renata masih mau jenguk Pak Irsyad. Tapi Bu Renata kesini bukan mau nyakitin Pak Irsyad kan? Kau tempatku meminta, kau beriku. Sial, Taskia ada di kamar terus. Sekarang gimana aku bisa ngabisin Irsyad kalau dia ditungguin terus? Sebaiknya aku tunggu dari kejauhan aja. Jadi, begitu Taskia keluar kamar, aku bisa langsung masuk ke kamar Irsyad. Loh, Ibu Renata kan? Iya, saya Renata. Aduh, saya nggak nyangka loh Bu Renata masih mau jenguk Pak Irsyad. Tapi Bu Renata kesini bukan mau nyakitin Pak Irsyad kan? Salma, nggak baik berusaha sama orang lain. Tahu nih, fitnah orang sembarangan. Saya datang ke sini bukan untuk menjenguk Irsyad, tapi untuk membeli obat untuk ibu saya. Lagian saya nggak tahu kalau Irsyad dirawat di rumah sakit ini. Alah, jangan suka bohong Bu, nggak baik, dosa. Ih, saya tahu Bu Renata kan masih suka banget sama Pak Irsyad. Buktinya datang ke rumah sakit, ya kan? Ngejar-ngejar Pak Irsyad. Sekarang aku udah ketahuan kalau aku datang ke rumah sakit.
aku nggak bisa balik ke rumah sakit lagi. Karena keluarga Irsyad bisa curiga sama aku kalau Irsyad sampai kenapa-kenapa. Ih, atau sopan santun, pergi aja seenaknya, nggak pakai assalamualaikum. Udah biarin aja. Salma, kamu tuh harus bisa mengendalikan hawa nafsu pada saat marah. Jadi jangan emosi seperti itu dong. Kamu ingat kan sabda Nabi, yaitu orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang bukan bisa membanting lawannya. Tapi orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu di saat marah. Udah nggak usah pikirin lagi tuh si Ibu Renata. Ayo deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Bu Salma, silakan duduk. Terima kasih. Tazkiyah, makannya diterusin nanti aja ya. Nggak enakan makan di depan tamu yang lagi puasa. Nggak apa-apa kok Pak Isat, makannya teruskan aja. Kami bisa maklum kok. Lagian kan Pak Isat harus minum obat setelah makan. Pak Isat, maaf ya sebelumnya kami baru bisa datang menjenguk hari ini. Nggak apa-apa Umi. Justru saya senang bisa dijenguk sama Umi dan Ibu Salma. Pak Irsyad, Bu Tazkiyah, barusan saya sama Umi ketemu sama Bu Renata. Renata. Mau apa lagi si wanita itu datang ke sini? Padahal beberapa hari yang lalu dia tuh udah datang ke sini buat minta tanda tangan saya. Supaya dia bisa menjual semua aset perusahaan. Tapi saya nggak kasih. Ya, apa mungkin dia masih belum nyerah kali ya? Bu Renata bilang katanya dia mau beli obat buat mamanya. Saya nggak percaya, Mas. Renata pasti datang ke sini untuk nemuin Mas Irsyad. Aku jadi khawatir, Mas. Renata itu orangnya kan nekat banget. Dia tuh akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apalagi masalah uang. Mas Irsyad, mulai sekarang aku akan nungguin Mas Irsyad terus. Karena aku takut banget Renata bakal datang ke sini lagi, Mas. Bener kan Ma apa yang Renata bilang? Abis shopping, stres kita jadi hilang. Betul sekali sayang. Setelah pikiran kita fresh, kita bisa berpikir lagi bagaimana caranya kita menghilangkan yang namanya Irsyad. Itu kan Renata sama Tante Mirna. Padahal pagi tadi aku telepon dia, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Ternyata mereka lagi asik shopping di sini. Kalau aku rasa, dia tuh sebenarnya alasan aja lah ngindarin kamu. Dia tuh sebenarnya nggak punya duit, makanya sampai sekarang dia nggak transfer. Mumpung ada orangnya, kenapa nggak kita pagi aja langsung? Yuk, yuk. Hai Renata. Hai, ternyata kalian di sini juga ya? Kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Jadi kita langsung aja ngomongin masalah dana restoran baru kita. Kapan kamu mau transfer? Ini udah lebih dari 3 hari loh. Ah iya, uang itu aku sih punya banyak uang ya Sandra. Cuma masalahnya adalah aku nggak bisa mencarikan uang begitu saja. Aku butuh waktu, itu aja kok. Kamu tuh ngaku aja deh kalau nggak punya duit, nggak usah kebanyakan alasan sok mau ikut invest bareng kita. Ternyata kamu tuh cuma omong doang ya. Bilang aja nggak punya uang. So ngaku-ngaku orang kaya lagi. Uang 1 miliar aja kamu nggak punya. Renata. Ternyata kamu nggak level ya main sama kita. Sosokan lagi mau ikut investasi sama-sama. Yuk. Via, Sandra, sama Maya mereka tuh kurang ajar. Berani-beraninya mereka bilang kalau Renata nggak punya uang. Mereka nggak tahu aja kalau selama ini kita kaya-kaya. Kita punya banyak uang, mah. Jangan masalah waktu aja. Lihat aja, kalau nanti Irsyad sudah mati, Renata akan mengambil semua harta milik Irsyad. Dan Renata akan jadi orang yang kaya raya. Renata bisa punya uang, Renata bisa beli apapun. Sebenarnya tabungan kita itu sudah makin menipis. Ini karena kamu tiap hari foya-foya. Kamu kan tahu, aset perusahaan kita kan belum bisa dicairin. Jadi ya kamu harus sedikit berhemat, sayang. Sekarang kita cuma mengandalkan dari tabungan di bank.
Uang kita habis. Nggak mungkin, Ma. Dipakai apa aja sih? Meskipun uang kita banyak, tapi kalau tiap hari kamu foya-foya 50 juta buat shopping, ya lama-lama kita tekor, kita bangkrut. Renata kan memang hobinya shopping. Renata bisa stres kalau nggak shopping. Yaudah kalau gitu, Ma. Renata akan terus berusaha supaya Irsyad cepat mati. Renata masih punya jalan lain, Ma. Lebih baik kamu sekarang jangan ke rumah sakit dulu. Nanti mereka bisa curiga. Iya, terus kan Renata mesti ngapain lagi dong, Ma, kalau gitu? Kamu harus mendekati laki-laki lain yang lebih tajir, yang lebih kaya daripada Irsyad. Jadi kamu deketin mereka, terus kamu keruk semua uang-uang mereka. Ide bagus kan? Mama bener banget. Kita nggak perlu repot-repot ngurusin Irsyad lagi. Karena kita harus konsentrasi untuk mencari korban baru. Tapi siapa ya, Ma? Mama akan cari anak-anaknya teman-teman Mama yang tajir-tajir, yang kaya-kaya. Dan kita nggak bakal kekurangan uang, kita nggak bakal jatuh miskin, sayang. Hebat ya kamu ya. Di zaman sekarang ini masih ada loh wanita karir yang masih sempat sholat taraweh. Biasanya mereka habis pulang kerja, capek istirahat. Tapi kalau kamu beda. Belum apa-apa dia udah muji-muji aku. Kayaknya Fadil sudah termakan sama omongan aku. Kau tempatku meminta, kau beriku. Tolong. Tolong, mobil saya mogok, kamu bisa benerin nggak? Kamu Fadil kan? Nggak nyangka ya bisa ketemu di sini. Kalau nggak salah, kamu Renata kan? Mobil kamu kenapa? Sampai mogok gini? Nggak tahu nih, padahal dari rumah nggak apa-apa kok mobilnya. Sekarang mogok. Sementara aku tuh sama sekali nggak ngerti soal mesin, jadi nggak tahu mau benerin yang mana. Ya, kalau gitu, aku cek ya. Oke, sekarang kamu coba starter ya. Oke. Nggak nyala ya? Kayaknya mobil kamu ada masalah deh. Duh, sebentar lagi mau buka puasa nih. Gimana kalau misalkan aku telepon mobil derek biar mobil kamu langsung dibawa ke bengkel. Dan habis itu kita cari restoran sekitar sini aja. Ya, soalnya kalau kita pulang ke rumah kayaknya nggak sempet deh buka puasa. Iya deh, daripada kita buka di jalan, sebaiknya telepon aja mobil derek ya. Halo, Mas. Tolong kirimin mobil derek dong. Ya. Yaudah, kami ikut mobil ya. Anissa, kalian mau ke rumah sakit ya? Iya, Rifat. Aku mau nganterin Anissa ke rumah sakit soalnya Bu Taskia udah nungguin kita dari tadi. Biar aku antar kalian berdua ke rumah sakit ya? Gak usah, aku gak mau ngerepotin kamu. Aku sama Anissa naik bus aja dari sini. Lagian gak begitu jauh ke rumah sakitnya. Iya. Aisyah, untuk pergi ke sana kalian perlu 3 kali naik bus. Kalian juga pasti repot turun naik bus bawa tas sebesar itu. Aku aja ya? Ya udah deh, nggak apa-apa diantar sama Pak Rifat. Pak Rifat, Anissa mau duduk di depan biar Anissa bisa lihat pemandangan. Ya Pak Rifat? Ya, Anissa malah minta duduk di depan. Padahal aku pengen banget duduk di samping Aisyah. Fadil memang pria yang tepat untuk menjadi korban aku selanjutnya. Buktinya baru jalan bareng sekali, dia sudah ngajak aku makan di restoran mewah ini. Itu tandanya Fadil orang yang royal. Cocok banget sama aku. Renata, kamu pesen makanan apa lagi?
Udah nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nggak usah, makasih. Kalau buka puasa aku biasanya makan dikit aja kok. Soalnya kalau banyak-banyak nanti pas lagi tarawih aku ngantuk. Biasanya kamu sholat tarawih di mana? Ya, masjid dekat rumah aja. Soalnya kalau masjid terlalu jauh nanti aku terlambat. Hebat ya kamu ya. Di zaman sekarang ini masih ada loh wanita karir yang masih sempat untuk sholat tarawih. Biasanya mereka habis pulang kerja, capek istirahat. Tapi kalau kamu beda. Belum apa-apa dia udah muji-muji aku. Kayaknya Fadil sudah termakan sama omongan aku. Ternyata gampang banget naklukin Fadil. Fadil, kita masuk rumah dulu yuk. Gak usah, makasih ya. Lain kali aja. Ya soalnya aku mau buru-buru balik ke rumah mau sholat tarawih. Bukannya kamu juga mau sholat tarawih? Ya udah kalau gitu, aku cuma mau ngucapin terima kasih ya, karena kamu udah bantuin aku, udah traktir aku, terus udah nganterin aku sampai ke rumah. Tapi kamu jangan kapok ya. Renata, mana mungkin sih aku kapok sama wanita cantik seperti kamu. Jujur ya, kalau aku tuh seneng banget bisa bantuin kamu. Ya udah, aku langsung balik ya. Oke. Bye. Itu mobilnya Fadil kan? Iya, Ma. Kok kamu nggak suruh dia masuk sih? Terus kenalin secara resmi sama Mama. Fadil harus cepat-cepat ke masjid, Ma. Dia mau terawih. Tapi Mama nggak usah khawatir ya. Besok Renata akan ketemu sama dia lagi. Karena dari gerak-geriknya Renata tahu kalau dia suka sama Renata. Dan sebentar lagi, Fadil akan berteguk lutut di hadapan Renata. Sama seperti Irsyad dan Vina. Kalau aja Ustadz Rifat nggak ngebayarin semua biaya rumah sakit ini, saya nggak tahu bakal kayak gimana nasibnya Mas Irsyad. Jadi Rifat yang bayar semua biaya rumah sakit ini. Semalam saya nelfon ibu saya. Saya bilang sama dia kalau Pak Irsyad mau ngajak saya nikah setelah Lebaran nanti. Terus gimana pendapat Ibu Ustazah? Apa dia setuju? Ibu saya sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Ibu saya setuju. Aku senang sekali Ibu Ustazah setuju dengan pernikahan saya dan Ustazah. Pokoknya begitu saya keluar dari rumah sakit, saya akan berusaha mencari kerja dan mencari uang sebanyak mungkin supaya saya bisa secepatnya menikah dengan Ustazah. Sebaiknya acara pernikahannya sederhana aja. Kita nggak usah yang mewah-mewah. Nanti yang ada mubazir, sayang uangnya. Kita juga harus memikirkan uang untuk kehidupan anak-anak kita nanti. Kita akan menjalani kehidupan yang baru. Sekarang yang penting, gimana caranya kita menikah yang syah di mata Allah. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah memberikan wanita yang solehah untukku. Pak Irsyad mau kemana? Saya mau ke kamar mandi dulu, Ustazah. Biar saya bantu kalau gini ya. Nggak usah, saya bisa bawa sendiri kok. Terima kasih. Hati-hati, Pak. Ustazah Aisyah, saya baru aja ketemu sama dokter. Dan kata dokter, Mas Irsyad 2 hari lagi udah bisa pulang. Alhamdulillah. Ini semua berkat Ustadz Rifat, Ustazah. Saya sangat-sangat banyak hutang budi sama Ustadz Rifat. Karena Ustadz Rifat, Mas Irsyad bisa dioperasi dan bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Kalau aja Ustadz Rifat nggak ngebayarin semua biaya rumah sakit ini, saya nggak tahu bakal kayak gimana nasibnya Mas Irsyad. Jadi Rifat yang bayar semua biaya rumah sakit ini, berarti Taskia sudah bohong sama aku.
Kemarin dia bilang perusahaan yang bayar semua ini. Tapi ternyata ini cuma belas kasihannya Rifat. Taskia, kenapa kamu tega bohongin Mas? Pakai bilang ini semua biaya dari kantor. Mas, aku minta maaf. Aku terpaksa ngelakuin ini semua. Karena aku tahu kalau aku bilang sama Mas Irsyad, pasti Mas Irsyad gak akan ngizinin aku untuk minta pinjaman sama Ustadz Rifat. Mas benar-benar kecewa sama kamu, Taskia. Ternyata kamu tega bohongin Mas. Mas, aku benar-benar minta maaf. Aku tuh terpaksa ngelakuin ini karena aku nggak mau Mas Irsyad kenapa-napa. Kalau aku nggak cepet-cepet untuk Mas Irsyad dioperasi, Mas Irsyad akan meninggal, Mas. Sekarang juga kamu pergi dari sini, Taskia. Mas. Pergi, Taskia. Fadil, Hai Ren. kamu hari ini sibuk nggak? Sorry ya kalau aku mau kamu. Ya kebetulan aku nggak terlalu sibuk kok. Ada apa kamu pagi-pagi ke sini? Apa ada masalah lagi sama mobil kamu? Enggak, mobil aku udah bener kok. Cuman sekarang aku mau ngasihin kamu bunga sebagai tanda terima kasih karena kamu udah banyak banget nolong aku. Nggak usah repot-repot, ya. Terima kasih. Aku nggak ngerasa repot kok. Kayaknya aku nggak ngeliat ada foto keluarganya di ruangan ini. Biasanya kan kalau di ruangan kantor ada foto istri atau anak. Jadi kalau misalnya kamu kangen sama mereka, kamu bisa langsung lihat mereka. Ya gimana ya? Aku belum nikah, jadi belum punya anak. Ya paling nggak kalau kamu nggak punya keluarga, kamu kan bisa naruh foto pacar kamu biar kalau kamu kangen sama pacar kamu bisa ngeliat dia juga. Ya kebetulan sekali, aku juga belum punya pacar. Jadi ya nggak ada yang perlu ditaruh di sini. Kalau misalkan foto aku yang aku pasang di sini, nanti disangkanya aku narsis banget. Oh, Fadil. Kayaknya beruntung banget ya yang jadi pacar kamu. Kamu tuh orangnya baik, taat beragama, juga pekerja keras. Aku ada satu pertanyaan pribadi. Aku harap kamu gak tersinggung, karena kalau aku nggak nanya, aku pasti penasaran banget. Nggak apa-apa. Daripada penasaran, mendingan kamu tanya langsung. Gak usah malu-malu. Kenapa cowok yang baik, tampan, dan orang yang sekeren kamu belum punya pacar? Apa kamu susah nemuin cewek yang cocok buat kamu? Sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Ya sebenarnya sih aku bukan tipe orang yang terlalu pemilih. Ya kamu tahu sendiri kan, di zaman sekarang ini susah banget mencari wanita yang baik. Apalagi dia benar-benar mencintai kita tulus apa adanya. Ya aku sih nggak pengen dia melihat aku tuh dari jabatan yang aku miliki sekarang. Ya emang susah sih cari orang yang cocok buat kita. Aku juga susah cari cowok yang cocok buat aku. Sekarang Fadil boleh ngomong seperti itu. Tapi sebentar lagi, dia pasti akan berubah pikiran. Dia akan ngejar aku. Dengan begini, aku akan punya alasan untuk ketemu sama Fadil lagi. Oh, udah siang ya kayaknya. Yaudah, sekarang aku pergi dulu dan kamu bisa melanjutkan pekerjaan kamu. Aku nggak mau ganggu kamu lagi. Yaudah, Ren, makasih ya udah mampir ke kantor aku. Sama-sama ya, Fadil. Bye. Bye. Makasih kalau kamu sudah suka sama aku. Tapi sayangnya, aku nggak punya perasaan sama kamu. Kau tempatku meminta, kau beriku. Bunyi handphone siapa? Perasaan handphone aku nggak bunyi seperti itu deh.
Ini handphone siapa? Jangan-jangan punya Renata. Halo? Halo, saya Renata. Handphone saya hilang. Apakah Anda yang menemukan handphone saya? Kalau iya, tolong segera kembalikan ya, karena banyak sekali nomor penting di handphone saya itu. Ren, ini Fadil. Handphone kamu nggak hilang kok. Ketinggalan di kantor aku. Oh, terima kasih ya Fadil. Alhamdulillah. Padahal tadi aku tuh sampai ketakutan handphone hilang loh. Nanti habis pulang kantor, aku anterin handphone kamu ke rumah ya. Oh, nggak perlu Fadil. Makasih banyak ya. Tapi kan kemarin aku udah banyak banget ngerepotin kamu. Sekarang aku nggak mau ngerepotin lagi. Jadi sekarang aku mau ngambil kantor kamu aja ya. Oke Fadil, sampai ketemu ya. Oke. Bu Taskia, jangan sedih ya. Nanti saya akan berusaha untuk membujuk Pak Irsyad supaya mengerti semuanya. Saya sedih banget, Ustazah. Padahal kan saya ngelakuin ini semua demi Mas Irsyad. Saya sayang banget sama Mas Irsyad. Tapi kenapa dia nggak ngertiin saya? Mungkin Pak Irsyad masih kaget aja. Saya tahu Bu Taskia itu niatnya baik. Mudah-mudahan Pak Irsyad bisa ngerti. Bu Taskia sabar ya. Ustazah, saya minta tolong ya. Tolong bujuk Mas Irsyad. Saya nggak mau Mas Irsyad terus-terusan musuhin saya. Fadil. Sorry ya, ganggu kamu lagi. Makanya kamu harus hati-hati ya. Untuk aja handphone ketinggalan di kantor aku. Makasih ya. Oke, sekarang aku pergi ya. Aku nggak mau ganggu kamu lagi. Kamu nanti mau buka puasa di mana ya? Tadinya aku mau ngajak kamu buka puasa bareng. Sekarang aku yang traktir kamu deh. Sebagai ucapan terima kasih aku karena aku banyak banget ngerepotin kamu. Gimana? Bisa bicara sebentar? Boleh? Silahkan duduk. Bukannya aku merasa GR. Cuma kalau aku boleh jujur, ya aku merasa kalau kamu itu suka sama aku. Sebenarnya aku malu ngomongin ini. Tapi karena kamu udah jujur dan aku juga mencoba buat jujur, untuk kita makan malam, kita banyak ngobrol, terus juga kita tukar pikiran. Saat itu aku ngerasa kalau aku tuh kagum sama kamu. Makasih kalau kamu sudah suka sama aku. Tapi sayangnya, aku nggak punya perasaan sama kamu. Ya, aku cuma menganggap kamu sebagai teman. Itu aja kok. Dan aku nggak tertarik untuk menjalin hubungan sama kamu. Kamu gak akan bilang kalau kamu suka sama lelaki, kan? Alhamdulillah, Ren. Aku masih normal kok. Aku nggak bisa dekat sama kamu karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan apa motivasi kamu deketin aku. Perkenalkan, nama saya Irsyad. Beberapa waktu yang lalu, rumah ini adalah milik saya dan Renata, yang dulu masih pacaran sama saya. Dia merebut semua harta saya, dan tanpa sepengetahuan saya, dia mengalihkan semua harta saya menjadi atas nama Renata. Dan setelah itu, Renata dan ibunya Tante Mirna mengusir saya dari rumah saya sendiri. Saya kesini cuma ingin memperingatkan kalian semua. Jangan pernah kalian bekerja sama dia, apalagi memacari Renata. Karena dia akan menguras semua harta kalian. Dulu sewaktu Vino, mantan pacar Renata memperingatkan saya juga nggak percaya. Sebab itu saya nggak mau kalau kalian menjadi mangsa berikutnya Renata. Sorry ya, Ren. Mungkin kamu nggak sadar ya, kalau aku hadir di pesta itu. Ya memang sih, aku nggak diundang secara langsung. Tapi yang jelas, aku diajak sama teman aku. Dan aku ingat benar loh, cowok itu bicara apa. Dia menceritakan siapa kamu sebenarnya. Renata. Aku tuh udah tahu dari awal gerak-gerik kamu.
Dan kamu sudah tahu kan kalau kamu nggak bisa deketin aku. Mas Irsyad ngapain keluar dari kamar? Taskia, Mas mau pulang dari rumah sakit ini sekarang juga. Kau tempatku meminta, kau beriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taskia sama Aisyah kemana Pak Irsyad? Gimana keadaannya Pak Irsyad? Kelihatannya udah lebih baik ya. Alhamdulillah, kalau begini terus Pak Irsyad bisa cepat keluar dari rumah sakit. Rifat, saya nggak mau punya hutang budi sama kamu. Pokoknya setelah saya dapat kerja, saya akan bayar hutang saya dan mencicil. Hutang? Hutang yang mana Pak Irsyad? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya Rifat. Saya tahu kamu udah nalangin semua biaya perawatan saya. Dan saya akan bayar semuanya. Pak Irsyad. Pak Irsyad nggak perlu ganti uang itu. Saya ikhlas menolong Pak Irsyad. Kita sesama orang Muslim wajib untuk tolong-menolong. Seperti firman Allah. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa atau keburukan. Dan bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Jadi kalau menurut saya nggak salah kalau saya menolong Pak Irsyad. Pokoknya saya akan tetap bayar hutang saya dan saya nggak punya hutang budi sama kamu. Pak Irsyad, kenapa investasi dilepas? Saya mau keluar dari rumah sakit ini supaya biaya rumah sakit nggak bertambah. Pak Irsyad masih lemah. Pak Irsyad jangan nekat. Pak Irsyad! Astagfirullah Pak Irsyad. Sekarang Bapak belum bisa jalan. Lebih baik sekarang Pak Irsyad balik ke kamar daripada sakit Pak Irsyad tambah parah. Rifat, lebih baik saya keluar dari rumah sakit ini daripada saya harus kasihanin sama kamu terus-terusan. Saya tahu, kamu ngelakuin ini semua supaya kamu bisa mendapatkan simpati dari Ustazah Aisyah, ya kan? Dan kamu mau buktiin sama dia kalau aku ini adalah laki-laki nggak berguna dan sebagai laki-laki, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kamu tuh yang benar-benar licik, Rifat. Masya Allah. Itu nggak benar, Pak Irsyad. Saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Masya Allah, Mas Irsyad. Mas Irsyad ngapain keluar dari kamar? Taskia, Mas mau pulang dari rumah sakit ini sekarang juga. Pak, Bapak itu belum sembuh benar. Besok Bapak boleh pulang. Kalau emang Bapak udah sehat, ya. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan. Gak mungkin masih sakit parah kayak gini, ya Allah. Gak mungkin. Pasti dokter salah. Saya nggak bisa menikah sama Ustazah karena saya cuma akan menjadi beban bagi Ustazah. Ini dicampur ke makanan dan minuman Pak Irsyad ya. Jangan sampai ketahuan sama orang lain ya. Ayah Anissa meninggal, Ayah udah meninggal. Pak Irsyad. Pak Irsyad.